Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian pengujian aturan mengenai ambang batas parlemen 4% dalam sidang putusan di Gedung MK RI Jakarta Pusat, Kamis 29 Februari. Menurut MK, parliamentary threshold 4% yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Adapun gugatan pengujian pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ini diajukan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Korenisa Nur Agustiati selaku pemohon. MK menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024. Lebih lanjut, MK menyebut ambang batas parlemen 4% suara sah nasional ini konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pileg 2029. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyampaikan MK menyerahkan perubahan ambang batas parlemen kepada pembentuk undang-undang. Namun dalam perubahan tersebut harus memperhatikan 5 poin. Satu di antaranya perubahan harus selesai sebelum penyelenggaraan pemilu 2029. Untuk diketahui dalam permohonan yang diajukan, Perludem mempermasalahkan penetapan ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional sebagai dasar menentukan perolehan kursi parlemen. Menurut Perludem, ketentuan ambang batas telah menyebabkan hilangnya suara rakyat yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR RI. Akan dasar metode dan argumentasi yang memadai sehingga mampu meminimalisir disproporsionalitas antara suara sah dengan penentuan jumlah kursi di DPR, sekaligus memperkuat penyederhanaan partai politik. Artinya, ide penyederhanaan partai politik di DPR tidak boleh berbenturan dengan keharusan menjaga prinsip proporsionalitas hasil pemilu dengan penentuan jumlah kursi di DPR. Menimbang bahwa berkenaan dengan hal di atas, Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain: 1. Didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. 2. Perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR. 3. Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik. 4. Perubahan telah selesai sebelum dimulai tahapan penyelenggaraan pemilu 2029. Dan 5. Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. Menimbang bahwa dalil pemohon yang menyatakan adanya persoalan konstitusionalitas terhadap norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 sepanjang berkaitan dengan tata cara penentuan ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen tidak berdasarkan pada metode dan argumen yang memadai dapat dibuktikan. Namun terhadap petitum yang menghendaki adanya pemaknaan terhadap norma akuo menjadi partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk dilakukan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR dengan ketentuan besaran sebagai berikut: A. Bilangan 75% dibagi dengan rata-rata daerah pemilihan ditambah 1 dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan, dan B. Dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen sebagaimana dimaksud huruf A menghasilkan bilangan desimal dilakukan pembulatan adalah petitum yang tidak dapat dikabulkan oleh Mahkamah karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut perihal ambang batas parlemen termasuk penentuan besaran atau angka persentase ambang batas parlemen. Dengan demikian, dalil permohonan pemohon
adalah beralasan menurut hukum untuk sebahagian. Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebahagian, namun berkenaan dengan norma aku adalah masih konstitusional untuk menyelesaikan tahap penyelenggaraan pemilu DPR 2024, maka sebagai konsekuensi yuridisnya, norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 haruslah dinyatakan konstitusional bersyarat, conditionally konstitusional, sepanjang masih tetap diberlakukan untuk hasil pemilu DPR 2024 dan tidak diberlakukan untuk hasil pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentasi ambang batas parlemen. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan pasal 414 ayat 1 Undang-Undang 7 2017 tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu dan kepastian hukum yang dijamin dalam pasal 1 ayat 2, pasal 22E ayat 1, dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.